Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video ini. Kali ini kita akan membahas tentang kontribusi ilmuwan muslim di dalam bidang sains dan sosial. Ada beberapa poin yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Yang pertama tentang latar belakang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Kemudian kita akan membahas tentang cendekiawan muslim yang pernah berkontribusi penting di dalam sejarah selama sejarah berlangsungnya dunia Islam. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengembangan ilmu sosial di dunia Islam yang dilakukan oleh para ilmuwan muslim. Selanjutnya kita akan membahas tentang kontribusi ilmuwan muslim di masa modern. Dan selanjutnya kita akan membahas apa saja warisan para cendekiawan muslim yang masih kita nikmati sampai hari ini. Dan yang terakhir kita akan tutup dengan kesimpulan. Teman-teman sekalian, pertama-tama kita masuk ke pendahuluan. Umat Islam adalah umat yang diajarkan untuk belajar atau mencari ilmu. Nabi Muhammad SAW mewajibkan setiap muslim untuk belajar, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Beliau bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim wa muslimah." Mencari ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Karena itu, Islam mewajibkan umat Islam untuk belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan ketika Islam muncul, umat Islam pun mendirikan beberapa pusat-pusat pembelajaran yang di sana umat Islam saling mengajarkan ilmu pengetahuan. Dan ada satu hal penting yang menjadi kontribusi penting umat Islam, yaitu umat Islam bukan hanya saja mendokumentasikan ilmu-ilmu pengetahuan yang sudah terkumpul di masa pertengahan, tetapi juga umat Islam mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada, filsafat, matematika, kimia, kedokteran, dan lain sebagainya dikumpulkan di dalam literatur umat Islam dan kemudian dikembangkan oleh para ilmuwan Islam di masa pertengahan maupun sekarang juga di masa modern. Selanjutnya teman-teman sekalian, seperti apa sebenarnya perkembangan ilmu pengetahuan hingga akhirnya dikembangkan oleh para ilmuwan muslim? Sebenarnya beberapa cabang ilmu pengetahuan sudah dikembangkan di masa kuno. Ada ilmu astronomi, filsafat, dan contohnya seperti di masa Yunani, hadirin sekalian. Di masa Yunani ini banyak sekali para ilmuwan-ilmuwan di Yunani yang telah mengembangkan ilmu filsafat. Dan selanjutnya setelah itu muncul juga cabang-cabang ilmu pengetahuan lainnya di Persia, di India, yang semua itu kemudian dikembangkan oleh para ilmuwan di tempat-tempat tersebut. Dan ketika umat Islam datang, umat Islam kemudian mengumpulkan berbagai literatur yang ada dan kemudian menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Maka setelah itu, ilmu-ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh orang-orang dari berbagai bangsa tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam satu bahasa, yaitu bahasa Arab, terutama sekali di masa Khilafah Abbasiyah. Maka pada saat itu, bahasa Arab pun menjadi bahasa internasional dan bahasa ilmu pengetahuan dunia. Karena seluruh ilmu-ilmu pengetahuan yang sudah dihasilkan umat manusia dapat dipelajari dengan menggunakan bahasa Arab. Maka dari situ, kemudian umat Islam, para ilmuwan-ilmuwan umat Islam mengembangkan ilmu filsafat, kedokteran, matematika, fisika, kimia, dan lain sebagainya, dan kemudian dikembangkan kembali bab-babnya, pembahasan-pembahasannya menjadi semakin luas lagi. Setelah itu muncul pula beberapa kota-kota penting yang menjadi pusat pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam, seperti di Baghdad, kemudian di Kairo, kemudian di Damaskus, Cordoba, Maroko, dan lain sebagainya. Selain itu, muncul pula sebuah sistem pembelajaran atau institusi pendidikan yang dikenal sebagai madrasah, yang kemudian berkembang menjadi jamiah, yang sekarang dikenal sebagai sistem universitas atau college, yang mereka mengelola sendiri kekayaan mereka dan mengembangkan harta-harta yang didonasikan kepada mereka secara mandiri, sehingga bisa digunakan untuk kepentingan para pelajar dan juga ilmuwan umat Islam. Sistem inilah yang kemudian berkembang di berbagai wilayah dunia Islam
Islam, maka muncul universitas-universitas terkemuka seperti di Maroko, ada Universitas Qarawiyyin, kemudian di wilayah Tunisia, ada Zaituna, kemudian di Kairo, ada Al-Azhar, dan lain sebagainya. Yang dari sana muncul para ilmuwan-ilmuwan umat Islam yang memiliki kontribusi penting di dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu ada juga tokoh-tokoh politik yang sangat berperan, seperti para khalifah di masa Daulah Abbasiyah fase pertama. Ada Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, ada Khalifah Harun Al-Rashid, Abdullah Al-Ma'mun, yang mereka mendorong para ilmuwan untuk menghasilkan karya-karya penting dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Selain itu, penerjemahan pun terjadi di masa para khalifah tersebut, sehingga muncul salah satu pusat penerjemahan penting yang sekarang kita kenal sebagai Baitul Hikmah atau House of Wisdom. Dan setelah itu muncul pula berbagai penemuan-penemuan baru yang dihasilkan oleh umat Islam. Ada beberapa cendekiawan muslim terkenal yang memiliki kontribusi penting di dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama tentu saja Ibnu Sina. Beliaulah yang mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran. Dan beliau menghasilkan satu buku yang sangat terkenal, yaitu Al-Qanun fi Tibb, kaidah-kaidah dalam bidang kedokteran. Buku ini menjadi referensi penting bagi seluruh dokter-dokter di dunia dan diajarkan di kampus-kampus di dunia Islam maupun di Eropa, bahkan hingga menjelang Perang Dunia Pertama, dan hingga kini menjadi rujukan penting dalam kajian kedokteran. Ibnu Sina juga merupakan seorang filosof. Dia memiliki satu karya yang bernama Asy-Syifa, yang di situ dia mengkaji filsafat Islam yang kemudian menggabungkannya dengan filsafat Yunani. Selain itu ada juga tokoh muslim penting bernama Ibnul Haytham. Ibnul Haytham ini adalah tokoh yang menciptakan semacam kamera dan mengembangkan teknologi optik di masa yang lebih dahulu dari banyak ilmuwan-ilmuwan lain di dunia. Ibnul Haytham ini juga dianggap sebagai tokoh yang pertama-tama melakukan eksperimen yang selanjutnya nanti dikembangkan oleh para ilmuwan-ilmuwan lain di seluruh dunia. Selanjutnya ada pula satu tokoh penting di bidang kimia bernama Ar-Razi. Ar-Razi inilah yang mengembangkan ilmu kimia dan kemudian menciptakan pula metode-metode ilmiah untuk pengembangan ilmu kimia yang kemudian dijadikan basis atau dasar bagi pengembangan ilmu kimia di masa-masa selanjutnya. Selain itu ada pula tokoh politik penting. Selain Ibnu Sina, kemudian Ibnul Haytham, ada pula tokoh yang bernama Al-Farabi. Al-Farabi inilah tokoh yang mengembangkan ilmu filsafat di dunia Islam. Selain banyak lagi tokoh filsafat lainnya seperti ada Al-Kindi, Ibnu Rushd, dan lain sebagainya. Selain itu hadirin sekalian, ada satu lagi tokoh penting yang sangat berpengaruh hingga hari ini, yaitu Ibnu Khaldun, yang memiliki kontribusi penting di dalam ilmu sosial. Ibnu Khaldun mengembangkan sebuah buku yang dikenal sebagai Tarikh Ibnu Khaldun atau Sejarah Ibnu Khaldun, yang memiliki beberapa jilid, dan di jilid pertama beliau menamakan buku tersebut sebagai Al-Muqaddimah atau pembukaan. Di buku inilah beliau menuliskan kaidah-kaidah memahami fenomena masyarakat. Beliau menganalisis terjadinya lingkaran perputaran kekuasaan. Beliau menganalisis perbedaan sifat-sifat masyarakat di pedesaan, di pedalaman maupun di perkotaan. Beliau inilah yang dianggap sebagai bapak sosiologi dan dianggap sebagai tokoh pertama yang mempelopori krisis atau kritisasi atau kritik sejarah. Dan hingga saat ini masih dijadikan rujukan para ilmuwan di berbagai wilayah di dunia. Selanjutnya ada pula tokoh-tokoh penting lain hadirin sekalian bernama Al-Biruni. Al-Biruni ini memiliki kontribusi penting di bidang astronomi dan juga matematika. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah Al-Khwarizmi. Beliaulah yang mengembangkan angka-angka, kemudian menciptakan angka 0, dan kemudian menciptakan beberapa cabang keilmuan lain di matematika seperti aljabar, logaritma, dan lain sebagainya yang hari ini memberikan manfaat besar bagi umat manusia dan masih dipelajari di berbagai tempat di sekolah maupun di kampus-kampus di seluruh dunia. Lalu apa saja teman-teman sekalian efeknya bagi kehidupan masyarakat di dunia Islam? Yang pertama, pengembangan hukum atau peradilan di dunia Islam. Hukum syariah, baik itu yang pidana dan lain sebagainya,
digunakan dan diaplikasikan di wilayah-wilayah di dunia Islam sejak masa kekhalifahan bahkan hingga sampai hari ini di berbagai tempat di dunia Islam. Selanjutnya juga sistem pendidikan Islam seperti madrasah, kemudian masjid, kemudian jamiah atau universitas masih menjadi model pendidikan yang dianggap ideal dan kemudian diadopsi dan dicontoh oleh banyak wilayah-wilayah lain di seluruh dunia, baik di Asia maupun di Eropa. Selanjutnya kajian sufistik atau kajian pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dikembangkan dan kemudian menjadikan sebuah masyarakat yang disebut dengan para sufi atau orang-orang pengikut tasawuf atau tarekat, yang mereka juga memiliki gaya hidup yang hingga saat ini masih bisa kita kenali. Selanjutnya pengembangan ilmu pengetahuan yang dikembangkan umat Islam seperti fisika, kimia, kemudian matematika, filsafat, dan lain sebagainya masih dikembangkan dan diambil manfaatnya dan dijadikan rujukan para ilmuwan dan pelajar di seluruh dunia. Selain itu ada juga kontribusi penting dalam hal arsitektur atau pengembangan kota, model menara, kubah, dan tata letak kota dunia Islam kemudian menjadi rujukan dan dicontoh oleh banyak orang dan hingga kini juga masih digunakan seperti lokasi masjid, kemudian yang berdekatan dengan madrasah dan berdekatan dengan rumah sakit. Selanjutnya pengembangan ekonomi berkelanjutan. Sistem ekonomi di dunia Islam yaitu ekonomi syariah yang tidak berbasis kepada ketidakjelasan, gharar atau maisir dan riba, ini menjadi satu model pengembangan ekonomi yang berkelanjutan yang juga diadopsi di seluruh dunia Islam termasuk juga di dunia Barat. Demikian juga hukum keluarga Islam. Hukum keluarga Islam yang dikembangkan oleh umat Islam dan yang bersumber dari Alkitab, Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Muhammad dijadikan basis bagi pengembangan keluarga di masyarakat Islam dan hukum-hukumnya diambil dari syariat Islam yang menjadikan kehidupan keluarga di dalam masyarakat Muslim lebih kokoh dan kuat dibandingkan masyarakat lainnya. Hingga saat ini masih banyak ilmuwan-ilmuwan Muslim yang berkontribusi di dunia internasional seperti ahli fisika Abdus Salam dari Pakistan yang berhasil meraih hadiah Nobel di tahun 1979. Kemudian ada pula tokoh ekonomi, pakar ekonomi yang sangat penting dari Bangladesh bernama Muhammad Yunus yang mengembangkan sistem makroekonomi atau mikroekonomi yang memberikan kontribusi besar bagi banyak orang-orang miskin untuk keluar dari kemiskinan. Kemudian ada Ahmad Zewail, salah satu pakar kimia yang juga mendapatkan Nobel yang berasal dari Mesir. Ada pula seorang ilmuwan dari Bangladesh bernama Fazlur Rahman Khan yang mengembangkan sistem arsitektur yang akhirnya diadopsi oleh masyarakat di dunia. Selain itu dalam bidang filsafat ada juga banyak tokoh-tokoh Muslim seperti Fazlur Rahman, Muhammad Iqbal dan lain sebagainya. Selain itu salah satu warisan paling penting juga teman-teman sekalian adalah pusat-pusat pembelajaran. Kota-kota besar dunia Islam seperti Kairo, kemudian Damaskus dan lain sebagainya mengembangkan kampus-kampus yang memiliki kualitas sangat baik dan kemudian diadopsi dan dicontoh oleh masyarakat di seluruh dunia, baik di Asia, Eropa bahkan juga di Indonesia. Selain itu, metode ilmiah yang dikembangkan oleh Ibnul Haytham, kemudian Ar-Razi, juga menjadi rujukan dan kemudian dicontoh oleh para ilmuwan lain di seluruh dunia. Selain itu, pengembangan konsep-konsep dalam ilmu pengetahuan juga menjadi kontribusi umat Islam yang sangat penting. Munculnya cabang-cabang baru dari kajian matematika seperti aljabar, algoritma, dan lain sebagainya merupakan kontribusi penting yang masih kita rasakan sampai hari ini, yang merupakan kontribusi para ilmuwan Muslim. Dan pendidikan global sampai hari ini juga masih mengacu kepada sistem-sistem yang diwariskan oleh umat Islam di dunia Islam, sistem universitas, kemudian penggunaan berbagai rujukan-rujukan dan lain sebagainya masih menjadi basis bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan di berbagai tempat di dunia. Maka kita sampai kepada kesimpulan teman-teman sekalian, umat Islam memiliki banyak hal-hal yang membuat mereka terdorong untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan memiliki banyak kontribusi penting yang kita masih rasakan sampai hari ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ilmu-ilmu seperti kedokteran, fisika, matematika, dan juga pengembangan sistem pendidikan adalah warisan penting yang diwariskan para ilmuwan di dunia Islam. Terima kasih teman-teman atas kontribusinya dan juga partisipasinya di dalam
pembelajaran kali ini dan sampai ketemu lagi insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.